A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wassalim ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli illa yaumiddin amma ba'd. Pemirsa, sahabat TWM dimanapun Anda berada, salam bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Islam. Programnya TWM Channel semakin eksis, dan alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat dipertemukan kembali dalam program spesialnya CWM Channel. Dan sahabat yang sama berbahagia telah hadir di studio narasumber kita. Saya akan sapa, beliau adalah Bapak Ustadz Sumanti SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Ustadz ya. Pemirsa, bahwasanya Ustadz ini sebagai walaupun menyempatkan diri bisa memberikan ilmu serta tausiah kepada kita, namun Bapak Ustadz sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Beliau adalah sebagai Sekretaris Umum ARSI, yaitu Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Timur ya. Se-Indonesia Timur, beliau adalah sekretaris umumnya dan juga sebagai pembina Al-Hijrah Ruqyah Kota Sorong ya. Bagi pemirsa yang mau sehat, alami, islami, mau di Ruqyah, boleh bisa menghubungi beliau karena beliau tinggalnya di masjid, benar ya tanya, di Masjid An-Nur KPL Polri kilometer 10 sebagai imam Masjid An-Nur beliau. Ya benar ya Ustaz ya? Masya Allah, kegiatan banyak sekali ya Ustaz ya. Termasuk juga mengisi tausiah pencerahan kepada ibu-ibu majelis taklim ya Ustaz ya? Iya, insya Allah. Ya. Bisa dihubungi nanti ya Ustadz ya, mungkin yang ingin mau diruqyah ya Ustadz ya, mungkin dengan nomor HP-nya nanti Ustadz ya bisa diberikan ya Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, untuk kesempatan kali ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Makna maulid ya, ini ya ada hubungannya dengan Ustadz, karena kita kan tinggal momen, bukan tinggal hari nih, jam mungkin ya, jam lagi ya, pas yaitu momentumnya memang pas banget dengan maulid yang mungkin akan dirayakan oleh umat Islam Indonesia ya Ustaz ya, karena sebagian yang unik ya Ustaz ya. Ya, yaitu materi pemirsa dengan materi makna maulid Nabi Muhammad SAW. Dan pemirsa, apa dan makna dari maulid Nabi Muhammad SAW tersebut akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti kajiannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil maghfirah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhwah. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كما عما بعد. Hadirin
kaum muslimin wal muslimat, para pendengar CWN yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan di kesempatan yang berbahagia ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita, semoga apa yang kita dengar hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan setelahnya adalah menjadikan buah daripada amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para pendengar CWN yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami bahwa maulid yang sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang telah digaungkan oleh sebagian besar umat Islam sedunia, bahkan meskipun ada berbeda pemahaman dengan sebagian ulama yang lainnya, tetapi itu tidak mengurangi semangat juang daripada sebagian ulama-ulama atau bahkan hampir semua kaum muslimin sedunia untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami bersama bahwa di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Lughatul Arabiyah dijelaskan kata maulid itu dalam ilmu tasrif memiliki 3 sebutan dan 3 arti masing-masing berbeda sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang pertama, kalimat atau kata maulid itu bisa disebut masdar mim, kata dasar yang berarti kelahiran. Nah, yang kedua, kata maulid bisa disebut juga isim zaman atau biasa disebut dengan kata keterangan waktu, yang berarti waktu al-aulad, waktu lahir. Dan yang ketiga, kata maulid bisa disebut isim makan, yaitu kata keterangan tempat yang bermakna atau berarti maudhu al-walad atau tempat lahir. Nah, sehingga dari kata-kata ini bisa kita pahami kenapa umat Islam mengadakan, memperingati, kalau istilah bahasanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari bahasa tadi bahwa kita memperingati hari kelahiran sebenarnya. Tetapi yang menjadi persoalannya saat ini adalah yang menjadi perbedaan para ulama hanya di sisi isi daripada maulid itu. Tetapi untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengambil sebagai dasar dalil, sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58 yang bunyinya qul fadlullah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Seperti itu. Jadi itu hanya fokus pada kegembiraan sebenarnya. Ya, setiap muslim ya tentunya harus merasakan kegembiraan ketika ada sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kaum muslimin. Maka ketika kegembiraan itu ketika diterjemahkan ke dalam aplikasi, maka tentu akan membuahkan sebuah amalan. Nah, amalan itulah disebut dengan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari surat Yunus ayat 58 itu jelas memerintahkan kita untuk bergembira tatkala datang karunia Allah
Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia itu merupakan sebuah rahmat atau karunia dari Allah bagi siapa? Bagi kaum muslimin atau bahkan seluruh alam sebenarnya. Sehingga diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip pernyataan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu nikmatin a'zamu min nikmah bi buruzi hadzal nabiyil ladzi huwa nabiyyur rahmah fi dzalikal yaum. Dan nikmat apakah yang paling besar daripada nikmat berupa lahirnya seorang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? Maka huwa nabiyyur rahmah fi dzalikal yaum. Dialah nabi yang menjadi rahmat bagi atau pada hari itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati hari bahagia adalah sebenarnya sebagian syariat daripada kaum muslimin. Seperti itu. Oleh karena itu, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua. Insyaallah. Demikian. Ya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya sedikit namun padat. Mari kita lanjutkan kembali. Insyaallah, insyaallah. Pemirsa, sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi. Insya Allah. Pemirsa, sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara spesial kami, yaitu Mutiara Islam, masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI dengan materi makna Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa dan bagaimana tadi sudah dikaji sedikit oleh narasumber. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti kajian selanjutnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pendengar CWN yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita menyambung lagi daripada pembahasan kita terkait tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat sampai ke Madinah, suatu ketika mereka melihat orang-orang Yahudi ketika itu berpuasa di waktu-waktu hari Asyura. Orang Yahudi itu berpuasa pada hari itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah melihat, menyaksikan Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dari kejaran Fir'aun. Nah, mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis riwayat Muslim, "Nahnu aula bi Musa minhum fasumu." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lebih berhak sebenarnya atas mereka atau atas mereka orang-orang Yahudi untuk apa? Untuk menghargai, menghormati Nabi Musa. Nah, maka Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, "Fasumu." Maka berpuasalah kalian. Nah, hadis ini perlu kita sadari dan perlu kita pahami bersama, sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan hadis ini masuk bagian daripada dalil membolehkannya umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kelahiran Rasulullah menurut beliau adalah kebahagiaan terbesar yang harus disyukuri
dan yang harus digaungkan dibanggakan oleh umat Islam pada khususnya dan semua kalangan insya Allah. Karena bisa kita telusuri, pada suatu hari Rasulullah sendiri pernah memperingati hari kelahiran beliau sendiri sebenarnya. Kalau kita baca salah sebuah riwayat, dengan cara apa? Dengan berpuasa beliau. Nah, saat itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat mengenai puasa hari Senin, nah maka Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi." Jadi itu adalah hari beliau lahir. Nah, ketika itu aku dilahirkan dan ketika itu juga Allah mengutusku dan pada hari itu pula wahyu diturunkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis 1662. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW memperingati hari lahir dan ibadah, yaitu berpuasa. Jadi apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh alam, siapapun yang diberi karunia kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kebahagiaan itu harus kita transferkan melalui ibadah. Ya, salah satunya kaum muslimin Indonesia pada umumnya luar biasa. Mereka mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tentu dengan adab-adab yang sudah disepakati oleh para ulama. Karena kenapa para ulama sebagian melarangnya, bahwa peringatan Maulid itu bukan masalah sisi maulidnya, memperingati maulidnya, bukan. Kenapa para ulama melarang? Karena dari sisi isi maulid itu sebenarnya, karena ada campur baurnya dengan laki-laki dan perempuan, artinya tidak dibatasi, itulah yang sehingga menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau masalah maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati maulid itu dari zaman ke zaman, dan bahkan dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad ke-6 dan ke-7 serta ke-8 itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Cuman hanya berbeda cara dan implementasinya dalam mengaplikasikan bagaimana cara mereka meramaikan acara maulid itu. Kalau Indonesia sekarang kan sudah luar biasa, dengan telur dan sebagainya, itu tidak bertentangan sebenarnya. Yang hanya bertentangan itu adalah ketika laki-laki dan perempuan campur baur. Nah, itulah yang menjadi perbincangan para ulama. Nah, sehingga itulah kita harus selektif, harus betul-betul lihat dari sisi pelanggaran syariatnya. Nah, ini yang harus betul-betul kita tanamkan di dalam isi atau makna daripada maulid itu. Nah, para ulama dari generasi ke generasi sangat menghormati peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dari pernyataan para imam-imam, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti, Abu Syam, beliau itu menganggap bahwa maulid itu sebenarnya masuk kategori bid'ah sebenarnya. Cuma bid'ah yang hasanah. Nah, ini yang perlu diluruskan, bukan wajib. Nah, ini perlu dipahamkan kepada masyarakat kita bahwa maulid itu, memperingati maulid itu dan bahkan acaranya itu bid'ah hasanah. Cuman bagi kaum muslimin yang tidak mengamalkan atau tidak merayakan hal ini, tentu kita harus memahami bahwa kita harus betul-betul menghargai dan menghormati pandangan daripada sebagian ulama kita. Karena kalau seandainya di antara ulama itu berbeda pendapat tapi saling masing-masing memiliki dalil, maka kita yang awam seharusnya harus mengambil kaedah dalam kaedah usuliyah, al-khuruju minal khilaf al-mustahab. Jadi kita keluar dari perbedaan pendapat itu lebih mustahab, lebih aman.
artinya seperti itu, lebih aman daripada kita menjatuhkan atau mengkafir-kafirkan sebagian ulama kita yang membolehkan. Ini sangat tidak etis bagi kita orang-orang awam. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar CWN yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menghargai pandangan ulama-ulama kita dari zaman ke zaman, karena salah satu ulama atau negara-negara yang terus berjuang mengadakan hal ini, banyak kalangan-kalangan ulama kita yang memperbolehkan terhadap Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini. Sebenarnya kalau kita telusuri, ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada erat kaitannya dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai, benar-benar mencintai Allah, maka kata Rasulullah, ikutilah, kata Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah. Sebab pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, kaidah ini, ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang muslim cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Mengingat kelahirannya. Nah, tentu mengingat ini sebenarnya bisa dimaknai dengan fadzakirhum bi ayyamillah. Di dalam surat Ibrahim ayat 5 dijelaskan bahwa ingatlah gitu. Ingatlah hari-hari besar Allah. Maksudnya para imam mufassir, salah satunya Ibnu Abbas, menafsirkan ayat ini bahwa ayyamillah, maksudnya ingatkanlah mereka itu terhadap nikmat-nikmat Allah, maksudnya karunia-karunia Allah. Nah, dengan lahirnya Rasulullah, dengan para nabi dan rasul diutus di umat ini sebagai apa? Sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ataupun sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim, itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri oleh setiap muslim yang berada di bumi ini. Jadi intinya adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sama dengan kita mengingat kematian. Sama dengan kita selalu terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat memperingati itu sama halnya dengan kita mengingat kedahsyatan, kemukjizatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita atur bagaimana cara mengaplikasikan, mengadakan acara itu, maulid itu supaya memenuhi syariatnya. Insyaallah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya, untuk wawasannya. Semoga pemirsa di rumah juga dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Ustaz ya, Ustaz ya. Nanti kita sambung kembali Ustaz ya. Insyaallah. Pemirsa sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana. Mutiara Islam yang sangat menarik kali ini akan kembali setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam. Programnya CWM Channel semakin eksis dan masih bersama narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI dengan materi makna Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Apa dan bagaimana tadi sudah dikaji dan dibahas semuanya oleh narasumber, dan pemirsa tak terasa kita memasuki acara session dialog. Boleh bertanya-tanya ya Ustadz ya? Insya Allah boleh. Ya, saya ingin tanyakan Ustadz, dari rangkaian yang Ustadz sampaikan tadi tentang Maulid Nabi ya,
Yang pertama yaitu apakah ada indikator dari ulama kita Ustadz terkait isi dalam acara maulid itu sendiri Ustadz. Mungkin itu dulu, dan yang satunya lagi Ustadz. Tadi Ustadz juga mengatakan bahwasanya memang saya pernah dengar juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya memperingati maulid itu tadi bid'ah. Ya kan? Ada juga masyarakat kita yang bahkan tidak memperingati karena bid'ah itu Ustaz. Betul. Terus yang ingin saya tanyakan, apa maksud dari bid'ah hasanah tersebut? Baik. Silakan Ustaz. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pertanyaan ini adalah bagaimana indikator di dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indikator ini maksudnya dari hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merujuk kepada apa yang sudah dinasihatin oleh ulama kita. Salah satunya ulama yang membolehkan itu memang mereka membuat suatu aturan karena apa? Karena khawatirnya nanti ketika ada sesuatu yang melanggar syariat, bukan bid'ah hasanah lagi yang ada, tetapi malahan menjadi bid'ah yang sesuai dengan yang dikatakan oleh sebagian ulama, bid'ah dolalahnya itu. Kenapa? Karena itulah perlunya kita di dalam memahami ketika ada membahas segala sesuatu, maka kita harus merujuk kepada sumber-sumber yang memang siapa yang menyampaikan itu. Nah, baik, kita merujuk kepada pernyataan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, ini pendiri NU sendiri di kalangan Imam Syafi'i di Indonesia. Alhamdulillah, semoga beliau senantiasa Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyarankan dalam merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal ada 5. Ada 5 syarat yang memang meskipun nanti syarat-syarat yang lain masih ada sebagian ulama yang memasukkannya. Cuman kita hanya merujuk kepada 5 syarat ini yang sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama beliau mengatakan berkumpul dan memulai acara itu. Artinya tidak terlalu ribet. Apalagi kalau ada musik-musik yang musik-musik yang bertentangan dengan syariat. Kalau qasidah boleh ke Ustaz? Boleh. Qasidah, solawat dan hadrat itu sebuah kebiasaan kita, dan bahkan Rasulullah ketika sampai ke Madinah disambut dengan hadrat. Ini salah satu musik yang memang diperbolehkan oleh Islam sendiri. Cuman musik-musik yang memang di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Itu banyak para ulama yang mengkaji tentang itu. Cuman hanya di sini beliau mengatakan tidak terlalu banyak ribet-ribet istilahnya. Ya, macam musik-musik yang bertentangan dengan syariat. Nah, yang kedua, membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat yang gampang. Ketika kita mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat-surat atau ayat-ayat pendek yang dihafali oleh masyarakat kita. Sekarang Indonesia Timur ini katanya Al-Barjanji. Iya, itu nanti ada Al-Barjanji, ya itu salah satunya. Yang ketiga, membaca hadis atau sirah nabawiyah. Nah, ini tadi seperti yang kita katakan bahwa membacakan sirah ataupun kelahiran Nabi mulai dari kelahirannya atau bahkan sebelum kelahirannya diceritakan kisahnya, setelah kelahirannya, kemudian remajanya, kemudian setelah beliau mendapat wahyu dan sebagainya sampai beliau wafat, itu dikisahkan di dalam acara itu supaya apa? Supaya giroh semangat kaum muslimin itu semakin kuat. Nah, karena acara itu momennya adalah bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang yang berkumpul sebanyak itu supaya jauh beda dari perkumpulan-perkumpulan di luar daripada acara maulid. Nah, coba kalau kita lihat
banyak perkumpulan-perkumpulan yang bertentangan dengan syariat. Contoh, para pemuda-pemuda kita ya justru lebih senang berkumpul di tempat-tempat karaoke dan sebagainya ketimbang berkumpul di majelis ilmu. Nah, inilah kesempatan bagi para ulama kita membuat hal yang momentum seperti ini juga. Sebenarnya hikmahnya untuk memberikan kesempatan curahan bagaimana kisah-kisah Nabi itu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, menyajikan makanan. Ini menurut beliau, menyajikan makanan atau ya ini khusus untuk panitia barangkali ya. Ya, insya Allah. Dinikmati bersama. Kemudian yang terakhir, mengakhiri acara kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi aman dan nyaman. Nah, seperti itu. Demikian. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi tentang apa? Yang indikator tadi ya, Ustaz ya. Terus yang kedua tentang apa makna dari bid'ah hasanah? Iya, bid'ah hasanah. Sebenarnya secara umum, secara bahasa itu bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dulu. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau kita memaknai bid'ah kalau tidak diamalkan oleh Nabi dulu, sebenarnya ini hanya cara pandang perspektif para ulama dalam menafsirkan sebuah hadis. Kullu bid'atun dolalah itu. Kalau setiap yang bid'ah itu dolalah itu finnar. Kalau bid'ah hasanah itu masih boleh dilakukan. Nah, kalau menurut Imam As-Suyuti dan Imam An-Nawawi itu bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang sifatnya baik, yang sesuai dengan ajaran Islam, tapi memang meskipun tidak ada dalilnya secara khusus, cuma dalilnya secara umum. Seperti tadi, kalau dalilnya Maulid Nabi Muhammad SAW, apa secara khususnya? Sebenarnya para ulama tidak menemukannya dalil secara khusus. Cuman dalil secara umum ada. Apa dalil secara umumnya? Tadi di surat Yunus juga bisa. Nabi juga pernah berpuasa hari Senin, dan bahkan Abu Lahab itu diringankan setiap hari Senin azabnya. Ini mimpi daripada Abbas Ali bin Abu Thalib. Mimpi ketika bertemu. Kalau memang di situ ada dikatakan bahwa masih bid'ah hasanah, kenapa kalau sudah tahu bid'ah kenapa dilaksanakan? Iya, Masya Allah. Jadi bid'ah itu sebenarnya yang menciptakan pertama kali itu Allah. Badi'us samawati wal ard. Apa itu? Jadi langit dan bumi itu Allah ciptakan dengan berbeda dengan cara bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Cuman kalau persoalannya kaitkan dengan sekarang, kalau masalah bid'ah, sebenarnya motor dari zaman Rasulullah nggak ada motor. Pesawat dari zaman Rasulullah tidak ada. Cuma ini persoalan bid'ah katanya. Nah, apakah ini baik? Itu bisa masuk ke bid'ah yang baik. Artinya yang tidak ada sebelumnya, cuman lebih banyak manfaat kemaslahatannya untuk umat, maka ini masuk kategori bid'ah hasanah. Contoh, bid'ah hasanah yang paling populer adalah ketika Al-Quran dimushafkan. Jadi Al-Quran itu dulu itu ditulis di kurma, di tulang, di telapak di batu dan sebagainya. Nah, sehingga dikumpulkan menjadi sebuah buku atau sebuah kitab suci, maka itulah disebut dengan bid'ah hasanah. Ketika azan juga itu sebenarnya hayyalas shalah dan hayyalal falah, qad qamatis shalah, dan sebetulnya itu sebenarnya bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Bilal ketika dia mendengar mimpi dan sebagainya. Nah, cuma Rasulullah mengiyakan, itu boleh, silakan lakukan meskipun tidak ada dalil secara khusus dari Nabi, cuman apabila dilakukan oleh sahabat kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, bisa masuk bid'ah hasanah juga. Jadi hukumnya itu apa, Ustaz? Iya, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah dalam ini masih sangkut pautnya dengan Maulid Nabi ya, Ustaz? Iya. Apa hukumnya bagi kaum muslimin yang merayakan perayaan atau peringatan Maulid Nabi, dan apa hukumnya bagi kaum muslimin yang tidak merayakan Maulid Nabi tersebut, begitu, Ustaz? Iya, baik. Ustaz nanti jawabannya setelah yang berikut ini ya, Ustaz. Baik, terima kasih.
kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TWM dimanapun Anda berada, materi dan topik yang sangat menarik untuk tetap kita ikuti, maka jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Insya Allah. Alhamdulillah sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya TWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI dengan materi makna Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan pemirsa, banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, namun waktu juga yang menentukan. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Ustadz ya? Yang tadi Ustadz tentang bid'ah ini Ustadz ya. Iya. Bahwasanya kalau memang bid'ah hasanah tadi berarti ada sebagian ulama yang membolehkan, ada yang memang fanatik yang tidak bisa. Yang ingin saya tanyakan tadi yaitu bagaimana hukumnya bagi kaum muslimin yang merayakan atau yang memperingati Maulid Nabi, dan hukumnya bagi yang tidak memperingati. Karena kemarin saya ada baca sesuatu bahwasanya wajib dan harus memperingati, hukumnya gitu Ustaz. Terus nanti ini yang kedua yaitu bagaimana tadi Ustaz saya pernah tanyakan yang pertama indikator dari ulama tentang Maulid ya Ustaz ya. Yang ini saya tanyakan bagaimana pandangan pandangan tentang peringatan Maulid Nabi dari para ulama. Silahkan. Iya, baik. Baik, terima kasih kaum muslimin, para pendengar CWM yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau dikumpulkan pertanyaan ini sebenarnya satu paket langsung. Mari kita sama-sama telusuri bagaimana pandangan para ulama terkait tentang hukum peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dalam kitab Nasrut Durar Alal Maulid Ibnu Hajar Al Asqalani juz 3 halaman 391 menjelaskan mayoritas ulama ini dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperbolehkan. Nah, ini 4 mazhab. Cuman ada sebagian ulama dari mazhab Hambali. Itu nanti yang kita kesampingkan dulu. Bahkan disunahkan. Nah, kalau sunahkan berarti ya ada pahalanya. Nah, kalau bagi yang tidak melaksanakannya, sebenarnya mereka tidak mendapatkan apa-apa dan tidak berdosa. Tidak masalah. Itu pemahaman dan pandangan mereka. Jadi tidak ada hukum dosanya dan sebagainya, tidak ada. Nah, dari mereka hanya barang siapa yang memberikan mengekspresikan perasaan cintanya kepada Nabi, tentu masing-masing cinta kepada Rasulullah, tentu banyak ekspresi semua orang itu berbeda-beda untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan cara mereka beramal dengan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Contohnya yang ada di Papua Sorong ini Ustaz, yang tidak ada di kampung saya. Ya, tidak ada. Dan bahkan seperti tradisi mungkin di Makassar, tidak ada di Sorong, kecuali mungkin orang-orang Makassar yang ada di Sorong yang mengadakannya. Ini adalah salah satu kebiasaan, tetapi tidak melanggar syariat. Jadi tradisi itu bisa diambil ketika tradisi itu sesuai dengan syariat. Tapi kalau tradisi itu tidak sesuai dengan syariat, maka tradisi itu kita kesampingkan, jangan sampai bertentangan dengan syariat. Yang jelas semacam ember-ember telur tadi. Iya, itu tidak masalah sebenarnya. Iya, tidak. Jadi kita kembali kepada pemahaman para ulama kita di dalam kitab Nasrut Durar Alal Maulid Ibnu Hajar dijelaskan bahwa i'lam anna minal bidai al-mahmudah amalal maulidi asyarrifi minasyarhi
alladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan ketahuilah bahwa di antara bid'ah yang terpuji, bid'ah hasanah. Nah, maksudnya beliau itu adalah melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW di pada bulan ketika beliau dilahirkan. Nah, ini adalah menurut pandangan beliau bahwa bid'ah hasanah salah satunya adalah maulid Nabi itu dibolehkan menurut beliau. Sedangkan Syekh Ibnu Hajj dari mazhab Maliki yang beliau ini, mazhab Maliki dalam kitab Al-Madkhah juz 1 dijelaskan fakana yajibu an narda yaum al-itsnain atsani asyara fi Rabi'i al-awwal minal ibadati wal khair. Kemudian syukran lil maula ala ma aulana min hadhihin ni'am al-azimah wa a'zamuha miladun al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan maka wajib bagi kita pada hari Senin. Nah, ini beliau mengatakan bahwa wajib bagi kita pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menambah ibadah dan kebaikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dianugerahkan kepada kita berupa nikmat yang besar. Nikmat yang besar tadi kan sudah jelas bahwa kelahirannya Rasulullah itu suatu nikmat. Ketika kita juga mendapat kesembuhan dari penyakit, juga berarti kita juga merasa syukur dengan cara apa nanti terserah. Mau sedekahkan ke orang lain, mau apapun itu cara syukur kita. Karena bisa dikaitkan dengan hadis-hadis lain. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang itu dengan cara bersedekah. Jadi bisa diamalkan seperti itu. Bisa juga dengan cara yang lain. Nah, ini salah satu pandangan ulama, dua ulama. Dan bahkan kalau kita telusuri lagi, dan ulama dari mazhab Syafi'i menjemutkan salah satunya Imam Jalaluddin bahwa menyatakan di dalam Al-Hawi lil Fata, beliau menjelaskan bahwa ia peringati maulid merupakan bid'ah hasanah. Nah, itu menurut beliau. Yang pelakunya, yang pelakunya memperoleh pahala. Jadi siapa yang melakukan bid'ah hasanah itu, yaitu memperingati maulid Nabi, ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini beliau dari kalangan Imam Asy-Syafi'i. Berarti mendapat pahala sebab hal ini sebagai bentuk mengagungkan kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan rasa bahagia atas kelahiran Nabi yang mulia itu. Nah, itu sebenarnya kalau masalah dosa dan sebagainya sebenarnya tidak ada di dalam acara maulid. Nah, tinggal kita menyesuaikan. Kalau ada acara, kemudian kita memperingati acara itu, kemudian di dalamnya itu ada musik-musik yang bertentangan dengan syariat, kemudian ada goyang-goyang seperti di karaoke dan sebagainya, kemudian campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang memang bukan mahramnya, nah itu sesuatu hal yang mendapatkan dosa nanti. Memang kita adakan maulid Nabi, tapi dosa juga. Karena apa? Karena itulah yang diharapkan para ulama kita menjaga syariat-syariat ketika mengadakan momentum seperti itu. Nah. Tapi alhamdulillah Ustadz, kayaknya dan sepertinya selama ini di Kota Sorong tidak ada yang begitu Ustadz ya. Insya Allah. Jadi memang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu yaitu bid'ah hasanah dan boleh dilaksanakan ya, dan bahkan sebagian ulama dapat pahala. Ulama mengatakan boleh dapat pahala ya. Seperti kita juga manusia Ustadz. Kalau kita merayakan hari kelahiran anak-anak kita, gitu ya, Ustadz, itu syukuran ya. Iya, apalagi ini kelahiran Rasulullah ya Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Iya, Ustadz, dari materi yang begitu menarik, begitu apik tadi ini Ustadz, mungkin rangkaian selanjutnya itu Ustadz, kesimpulannya silakan. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama bermuahajah. Kita sama-sama
mengeluarkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita cinta kepada Rasulullah, maka dengan ekspresi, implementasi, cara apapun kita yang penting sesuai dengan syariat, mari kita sama-sama tunaikan hal itu. Nah, bagi kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang tidak mengamalkannya atau tidak melakukan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita hargai. Ya. Kita saling menghargai, dan begitupun ketika kita yang mengadakan atau memperingati hari Maulid Nabi SAW, jangan mengecilkan, jangan mengusik saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan, karena mereka memiliki dasar dan dalil juga yang kuat. Dan begitupun sebaliknya. Jadi intinya ini adalah bagaimana cara kita hidup di atas bumi ini supaya betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, setidaknya kita harus betul-betul cinta kepada Rasulullah sebagaimana cinta kita kepada Allah. Ingat, jangan sampai cinta kepada orang lain, kepada orang tua kita, cinta kepada diri sendiri melebihi cinta kita kepada Allah. Maka kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Riyadhus Shalihin, maka keimanan kita akan sedikit berkurang, akan luntur istilahnya. Karena tidak akan sempurna keimanan seseorang itu apabila dia cinta Rasulullah dan cinta Allah, dia kurang daripada cintanya terhadap orang tuanya. Artinya dia lebih cinta kepada suaminya, lebih cinta kepada istrinya, lebih cinta kepada hartanya ketimbang cintanya kepada Rasulullah, ketimbang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup, kami mengajak kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, bagi yang mengadakannya silakan, dan bagi yang tidak mengadakannya, kita sama-sama al-khuruj minal khilaf al-mustahab, artinya saling menghargai karena masing-masing punya dasar masing-masing. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, lebih dan kurangnya kita sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan majelis ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah iwar ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam, apa yang disampaikan oleh narasumber kita mudah-mudahan dapat bermanfaat, yaitu intinya kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Mari kita peringati hari kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW dengan kekhusyuan, jangan menyimpang dari syariah, dan yang tidak memperingati juga jangan saling artinya membicarakan yang lainnya. Mari kita pegang prinsip, karena manusia mempunyai prinsip masing-masing. Dan sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, tak terasa kurang lebih 1 jam sudah saya menemani Anda dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel ini. Dan insya Allah kita dapat berjumpa di hari dan yang sama. Akhirnya saya Tati Sulastri dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI, dengan narasumber kita seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di hari dan yang jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.